Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana فعلمنا ما ينفعنا إنك عليم خبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين إنك خير الفاتحين من بعد. Teman-teman, sahabat inspirasi, pemuda inspirasi negeri yang semoga Allah rahmati. Alhamdulillah, Kurang keras. kembali kita bisa bertatap muka, bermajelis di kesempatan sore hari ini dalam keadaan yang baik. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan, kesehatan dan serta kesempatan. Nikmat yang kebanyakan kita sering melalaikannya. Karena kata Nabi SAW ada dua nikmat yang sering dilupakan dan dilalaikan manusia. Satu nikmat sehat, dua nikmat sempat. Ya. Nikmat sehat, banyak orang sehat tapi tidak menyempatkan diri. Banyak yang ingin menyempatkan diri tapi tidak sehat. Ya. Dan kita semua yang hadir di sini, alhamdulillah sehat dan sempat untuk hadir memenuhi undangan bermajelis bulanan kita di awal pekan pertama di hari Ahad di bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi majelis ini dan kita yang ada di dalamnya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, ilmu manfaat yang bermanfaat untuk diri kita semuanya. Karena tentu apa yang kita kaji dan bahas di majelis ini bukan sekedar masuk telinga kanan keluar telinga kiri, karena tentu harapannya adalah menginspirasi ya teman-teman semuanya. Yang mana inspirasi itu harus menimbulkan efek perbuatan ya, baik itu perbuatan amal kita dan seterusnya ya. Harapan kita jadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih taat lagi insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad kepada segenap keluarga dan seluruh sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Semoga kita dibimbing dan dituntun selalu untuk bisa ittiba, mengamalkan yang diajarkan dan ditinggalkan, mengerjakan yang disunahkan, menteladani akhlak mulia dan budi pekerti yang sudah dicontohkan, agar kita semua besok di hari kiamat dikumpulkan bersama Nabi, diakui menjadi umatnya Nabi, disyafaati oleh Nabi, dan Allah kumpulkan kita lagi setelah di dunia ini nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semuanya sehat? Alhamdulillah. Kalau awal bulan harusnya semangat. Ya, awal bulan. Kalau akhir bulan ya oke lah. Kita punya alasan mungkin kurang semangat. Ya, tapi kalau di awal bulan saya pikir kita semua semangat ya, insyaallah. Ya, karena awal bulan ini masih cukup lah. Ya, masih cukup. Ya, tabungannya masih segar. Masih panas-panas. Ya, masih hangat baru ditarik. Ya. Kalau akhir bulan ya biasanya yang ditarik itu Nafas. Ya, nafas saja. Ya. Cuman itu yang gratis. Ya alhamdulillah, ala kulli hal. Nah, saya senang sekali bisa kembali hadir di majelis ini, ketemu teman-teman di sini. Ada Arul sehat Arul? Alhamdulillah. Ya, semoga teman-teman ini saya doakan bisa terus baik, ya, terus istiqomah. Ya, semoga kita semua diridhoi oleh Allah SWT. Teman-teman, kita mau bahas satu tema. Dalam flyer itu kita diberikan dua tema, itu tentang surga neraka. Tentu ini pembahasan yang sangat panjang sekali dan banyak sekali ya, karena di Al-Quran saja tidak kurang dari 100 kata an-nar. Di dalam Al-Quran itu ada dua terminologi atau dua pengertian. Surga itu bahasa Indonesia ya, neraka juga bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Al-Quran surga itu disebut dalam bentuk kata jannah ya, jannah. Sedangkan neraka di dalam Al-Quran disebut dengan kata an-nar ya. Jadi kita berangkat dari dua istilah dulu ini, biar kita ngerti bagaimana Al-Quran nanti memberikan gambaran kepada kita apa sih surga, apa neraka, biar kita paham. Nah, sebelum ke surga kita bicara yang tidak enak dulu ya. Nah, jadi kan yang enak itu kita simpan di belakang, tapi yang tidak enak ya. tangannya ke sini.
Yang tidak ada di sini ya. Jadi kita bicara neraka dulu. Sebenarnya surga dan neraka ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena bicara surga artinya kita bicara soal harapan. Gimana? Bicara soal neraka kita bicara soal ancaman. Ya. Dalam dunia kerja ada namanya reward and punishment. Ya, ada apa? Reward, penghargaan buat mereka yang prestasi. Itu yang mendorong kita mau kerja lembur, ya, mau pulang telat, datang cepat. Karena apa? Ada harapan, ada hope yang ditawarkan oleh perusahaan kepada kita. Ya, reward tadi ya. Tapi ada juga namanya punishment, ancaman juga. Ya, kalau terlambat potong gaji, kalau absen nggak ada izin juga potong gaji. Ya, kena penalti 3 kali dipecat atau di PHK dengan secara tidak hormat dan seterusnya. Sehingga kenapa? Jadi pahami dulu surga neraka ini bagian dari hal yang paling pokok dalam keimanan seorang muslim. Ya, karena ini masuk dalam kategori iman kepada hari akhir, ya, hari akhir. Ya. Dan ini gaib. Ya, surga neraka ini nanti, tidak ada di sini. Ya, nanti. Tapi dia cukup memberikan efek samping dalam kehidupan manusia untuk mengejarnya dan menghindarkannya. Kita diceritakan tentang surga, kita terpicu dan terpacu untuk sampai ke situ. Betul? Kita disampaikan, dijelaskan tentang neraka, maka kita berusaha sekuat tenaga agar tidak masuk ke dalamnya, dekat pun tidak, dan lari sejauh-jauhnya. Ya, itu efek samping yang ingin disampaikan Al-Quran ketika kita membaca tentang surga dan neraka. Jadi sebelum kita cerita banyak tentang itu, saya mau bisa berikan gambaran tentang apa sebenarnya pembahasan surga dan neraka di dalam Al-Quran itu. Apa yang dituju, apa sih yang diinginkan, apa sih gunanya? Atau itu tidak jelas, maksudnya tidak jelas dalam arti gaib. Ya, dia tidak real ada di hadapan kita. Ya. Tadi surga neraka ini kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran 30 juz Al-Quran itu, cerita surga neraka ini paling dominan itu ada di awal-awal fase Nabi berdakwah di Mekah. Itu cerita surga neraka, termasuk ayat-ayat surga begini, ada bidadarinya, ada sungai-sungainya, buah-buahannya, kenikmatannya, keabadiannya, kelezatannya. Neraka mengerikannya, azabnya, siksanya, ancamannya. Kebanyakan konsep surga neraka ini dijelaskan dalam ayat-ayat yang turun di fase Makkah. Paling dominan, paling banyak dalam arti. Kenapa? Karena surga neraka itu perkara keimanan terhadap akhirat. Ya. Sehingga ini menjadi landasan kita untuk meyakini kehidupan setelah kematian kita. Artinya apa? Kita sebagai muslim ya teman-teman itu yakin kehidupan di dunia ini bukan sesungguhnya. Bukan sesungguhnya. Sementara saja. Ya, sebentar saja. Nah, mungkin teman-teman ingat ya, kayaknya dulu baru-baru di main boneka, main karet, main apa lagi? Main kelereng, mungkin ini main lapangan, main di sawah, masuk paret, dijewer guru, ya, dipukul mamamu, ya. Tapi sekarang besar lagi, ya, ada yang kuliah, ada yang menikah, ada yang mau menikah tapi tidak ada panennya, ada yang pasangan tapi tidak ada uangnya, ada yang uangnya, tidak ada calonnya, ya. Macam-macam. Coba kita renungkan sebentar, betapa perjalanan ini singkat dan cepat sekali. Betul nggak? Cepat, singkat sekali. Ya, saya rasa juga masih ingat dulu saya masih kecil itu main di comberan itu, masih kecil. Ya, kita tangkap itu namanya kecebong, anak yang kata itu. Baru kita tangkap itu, baru kita goreng. Ya, masa-masa cerita yang masa-masa itu. Ya. Saya masih ingat tuh, ingatan saya di masa kecil. Tapi sekarang ini 2 anakku, ya. Anaknya yang tangkap kecebong. Dan itulah perjalanan itu singkat sekali. Maka di suatu ketika, ya ini ada gambaran dari Nabi SAW. Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, suatu ketika datang kepada Nabi di siang hari. Ya, kemudian Umar ini tahu Umar ya. Umar itu kemudian ketemu Nabi, kata rumahnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak lama Nabi keluar dalam kondisi bangun tidur siang. Dan kita tahu Nabi kita SAW, Nabi kita itu sederhana sekali rumah. Perabotannya itu sederhana, tidak ada kursi begini.
di rumah Nabi. Tidak ada kipas begitu, tidak ada karpet empuk begitu. Kamar-kamar Nabi, rumah Nabi itu sederhana sekali. Bahkan beliau ketika bangun siang itu, tidur siang itu, tampak di wajah beliau itu guratan-guratan kasar dari alas tidurnya yang terbuat dari pelepah kurma yang sudah dikeringkan. Ya mungkin kalau bahasa kita ini apa namanya, pohon palem itu. Ya, yang untuk dijadikan sapu lidi. Kita tahu itu tikar ya, atau tikar plastik mungkin yang biasa di pantai-pantai. Kalau tidur di situ, ya 2 menit saja, itu bisa main SOS di sini. Ya, saking kasarnya ya. Apalagi pelepah kurma. Maka nanti ketika keluar ketemu Umar itu, berbekaslah di wajah beliau dan terlihat. Maka kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah. Umar sedih langsung. Seketika itu responnya sedih. Ya Rasulullah, apakah perlu kami carikan untuk ini karpet yang empuk? Kita impor nih kalau perlu dari Persia. Karena Persia ketika itu memang pusat karpet bagus sampai hari ini bahkan ya. Langsung Nabi SAW mengatakan, mali walid dunya wa mali dunya wa mali. Umar buat apa nih? Biar nih begini. Ya. Dunia ini di dunia sih. Nah, mungkin bahasanya kita dunia sih ini Umar. Ya. Ma'ana ila karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakah. Dunia ini seperti orang yang habis berkendara, ya naik unta kalau di zaman dulu, kalau sekarang naik Toyota, ya kecapean menyetir, ya singgah di sebuah pohon yang rindang, sejuk dan teduh, istirahat sejenak, kemudian pergi berlalu. Namanya orang sejenak itu, namanya singgah itu lama atau sebentar? Sebentar, sekedar buang air kecil, sekedar beli kopi, meluruskan pinggang, ya, menghilangkan kantuk, sebentar saja. Ya, maka kata Nabi SAW, ya dunia itu seperti itu saja. Ya, orang yang apa? Singgah di pohon untuk berteduh, sekedar itu saja dunia ini. Makanya kata Nabi SAW, ya buat apa repot-repot? Ya begitu saja. Makanya dunia ini teman-teman ya, tempat kita tinggal ini adalah rihlatun qasirah. Perjalanan yang sangat-sangat singkat, berlalu sangat cepat, dan kita dalam waktu yang sangat singkat dan cepat ini dituntut untuk mengumpulkan bekal sebaik-baiknya demi kehidupan sesungguhnya. Karena kita tahu kita semua bakal mati. Betul? Ini kan calon camat semua ya, calon mayat ya. Maka di waktu sesingkat ini jangan kita tertipu, masih muda mah. Oh enggak. Ya, saya berapa kali menghadiri layatan jenazah, masih muda, belasan tahun. Belasan tahun, puluhan tahun, puluhan 20-an tahun, masih muda, belum menikah. Ya, maka banyak kita ini sibuk mempersiapkan apa? Kapan nikah, tapi lupa memikirkan kapan mati. Ya, jangan-jangan kita mati sebelum menikah. Ya, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ya, untung sudah. Datang ke pemakaman umum, lihat kuburan di sana tidak semuanya usia puluhan, belasan. Ya, belasan banyak. Maka ada satu petikan syair dari Imam Syafi'i yang mengatakan begitu. Tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ila al-fajr. Berbekalah kalian dengan ketakwaan. Ya, karena kalian tidak tahu jika malam datang menjelang, akankah kalian akan hidup hingga besok pagi. Fakam min fata asbaha wa amsa dahikan. Banyak anak-anak muda tertawa hahaha pagi dan petang hari. Ya, wa qad sujinat akfanu wa huwa la yadri. Padahal kain kafannya sudah disiapkan tapi dia tidak sadar. Wa kam min sighar yartaji tul umrihim. Banyak anak-anak yang masih muda belia berharap usianya panjang, ya 60, 70 sampai pensiun. Waqad udkhilat ajsaduhum zalmatal qabr. Tapi ternyata masih kecil sudah dimasukkan dalam kubur. Ya, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Maka bicara soal surga neraka itu jangan kita bicara surga nerakanya. Karena yang paling penting adalah persiapan kita untuk menentukan nasib tak nanti di surga atau di neraka. Bisa dipahami? Oke. Jadi saya nak kita cerita surga neraka nih. Oh begitu tahu surga. Oh begitu tahu. Enggak. Itu tidak terlalu penting sebenarnya. Karena nanti surga itu pasti diberikan kepada mereka yang punya bekal terbaik. Dan neraka akan ditempatkan kepada mereka yang para pendosa dan para orang-orang durhaka.
Nah, jadi saya mau ini kita kajian tentang surga neraka ini, kita harus tanamkan dulu di hati kita, ya. Kita mau menentukan tujuan akhir dari kehidupan kita mau kemana. Kalau mau ke surga, kita harus lalui tempuhannya. Kalau kita mau ngerti neraka, maka kita harus jauhi jalannya. Oke. Kembali ke tentang neraka tadi. Jadi surga neraka adalah konsep dalam Islam tentang hari akhir, tentang nasib kita semua mau kemana setelah ini. Karena kita tahu hidup di dunia ini cuman sebentar. Ada lagunya kan? Lagunya mana? Apa? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, ya semua mati. Ya, dulu Firaun itu mengaku Tuhan, mati Tuhan jadi. Ya, Tuhan kok mati. Ya. Maka dari itu, nah, sebelum kita cerita tentang surga, ya, atau cerita tentang neraka, maka tanam itu dalam hati kita mau masuk surga. Mau masuk surga semuanya? Mau ya? Mati dulu. Ya. Mau masuk surga ya? Dan semuanya saya yakin tidak ada yang mau masuk neraka. Oke. Maka nanti kita lihat apa tempuhan yang harus kita hindari agar tidak masuk neraka, dan apa jalan yang harus kita lalui agar kita sampai ke surga. Sebelum ke surga itu indah, semua orang suka keindahan. Surga itu enak, semua orang siap dengan kenikmatan. Ya, surga itu baik. Ya, semua orang suka dengan cerita-cerita yang baik ya, karena happy ending ya. Tapi kita jangan cerita, kita simpan yang baik-baik itu. Kita masuk dulu yang kurang-kurang baik, ya, yang mengerikan dulu. Jadi kita masuk dulu di kengerian neraka. Ketika seorang itu meninggal dunia, kata Nabi SAW, ketika seorang itu meninggal dunia, maka kita akan dimasukkan di dalam kubur. Ya. Kata Nabi SAW, seorang itu kalau meninggal akan ada 3 hal yang mengikutinya. Ya, al-amwal, ya, wal-iyal, wal-amal. Ya. Harta, keluarga, amal. Fayarji'uthnan, yang 2 kembali. Ya, tidak mau bestie bagaimanapun sama teman, tak mau dia temani sampai 7 hari di kuburan, tidak pula. Suami istri yang ketika hidup, aku tidak bisa hidup tanpamu. Ya. Lebih baik mati mah kalau mati ya. Ya, kau belahan jiwa, ya, belahan jiwa buah hati. Kalau mati istrinya, suaminya mau ikut? Mau ikut? Hah? Tidaklah, tidak mau. Dia sudah pikir itu, siapa lagi nih? Ya, sama istri juga tidak bisa kain tanpa kita kan? 3 hari dia menangis itu. Ya. Bagaimanapun cintanya kita sama istri kita, suami kita, tidak akan mungkin dia menemani kita di dalam kubur kita. Tidak mungkin. Ada ada cerita. Seorang seorang istri meninggal dunia. Sebelum meninggal dia wasiat. Dipanggil suaminya, "Kanda, kemari." "Iya sayang, kenapa?" "Kayaknya tidak lama, Mak." Batu-batu tuh kayak mati memang. Langsung, "Iya, kenapa Ki? Ada wasiatku ini untuk kita." Nah, ini wasiat. Jadi orang kalau mau meninggal dunia itu memang dianjurkan berwasiat. Ya, entah itu wasiat yang sifatnya nasihat ataupun wasiat harta. Ya, ini ada fikihnya tersendiri. Akhirnya istrinya bilang gini, "Kanda, iya, aku mau berpesan." "Apa pesan tak, sayang?" "Tapi janji Ki, penuhi ini." "Iya, janji Mak." Janji Mak. "Apa itu?" "Jangan Ki menikah lagi kalau meninggal." Waduh, berat ini. Tapi karena suasananya sedang melo, sedang terbawa suasana, "Iya, janji Mak." Ya. "Kalau mau Ki menikah lagi, 1 syaratnya." "Apa itu?" "Oh ya, dikejar." "Apa itu? Coba Ki kasih tahu." Dia bilang, "Pokoknya tidak boleh Ki menikah lagi ya, sebelum kuburanku kering." "Oke, siap." Akhirnya meninggal istri. Jadi suaminya ini rajin ziarah, bukan karena cinta, karena dia mau lihat kuburan istri sudah kering atau belum. Dia tunggu, masih basah. Dan dia ziarah 2 hari sekali. 2 hari sekali. Dan ajaib, setiap 2 hari sekali dia kunjungan, namanya mau basah bagaimana pun tanah kuburan. Apalagi kalau musim kemarau begini, pasti cepat keringnya, biar setengah hari. Tapi setiap dia 2 hari ke situ, itu kuburan istrinya basah. Wah, ajib, luar biasa. Tapi akhirnya dia sudah sekian waktu, dia heran juga, kenapa kuburan istrinya basah terus?
Ya, hingga akhirnya suatu ketika dia penasaran, di hari kesekian dia tunggu itu kuburan dari pagi sampai sore. Ternyata di pagi hari ya, ada seorang wanita datang ke kuburan tersebut membawa beberapa botol air. Disiram itu kuburan sama perempuan. Setelah dikerocek, Anda siapa katanya? Loh, saya keluarganya wanita ini. Lah kamu siapa? Loh, saya suaminya. Lah kenapa siram kuburan ini? Karena wanita ini berwasiat kepada saya untuk menyiram kuburan saya setiap pagi. Jadi ternyata ya agar suaminya tidak menikah, jadi perempuan itu sudah merencanakan untuk agar kuburannya basah setiap hari. Ya, agar suami tidak menikah lagi. Plot twist. Ya. Jadi itu ya, ini guyonan intermezzo. Jadi yang pertama itu yang akan mengantar kita keluarga, teman, sahabat. Di Makassar itu kalau mengantar jenazah itu semi-semi mengerikan. Sama di sini. Yaitu pembuka jalannya, pengantarnya, radikal semua. Ya. Aduh, ngeri-ngeri. Jangan coba-coba kalau mau dibaca di tempat. Ya. Pokoknya ngeri sekali di Makassar itu. Tapi mau bagaimanapun orang heboh dan hebatnya mengantar jenazah seorang, semua akan pulang. Semua akan pergi. Ya. Semua ditinggalkan, sertifikat rumahnya, BPKB motor, mobil, ada yang dibawa. Semua ditinggalkan. Ya, harta kita yang kita kumpulkan pagi siang, ya pergi pagi pulang petang, ada yang dibawa. Ada yang dibawa. Biar 500 rupiah enggak bawa. Semuanya diambil jadi warisan atau dibagikan kepada teman-teman. Keluarga, harta semua tinggal, nggak ada yang masuk dalam kuburan itu. Ya, mau baju tak bagus, Supreme, Dior, ya, tas tak apa, Gucci, ya, Hermes, nggak ada yang masuk kuburan. Ya, nggak ada yang masuk kuburan. Ya, jam tangan tak Rolex, ya, nggak ada yang masuk kuburan. Ya. Akhirnya apa? Dua hal ini pasti pulang, pasti pulang. Tinggal satu, amal yang akan menemani kita apa? Amal kita. Maka ketika Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ketika orang masuk dalam kuburan, ditutup itu, ya makanya tuntunan Nabi itu kalau ada yang sudah masuk kuburan, kata Nabi, istaghfiru li akhikum, fa innahul ana tus'al. Mintakan ampun untuk saudara tak di dalamnya, karena sekarang dia sedang ditanya malaikat. Jadi kalau kita pergi, kalau yang ngantar sudah pergi pulang, maka malaikat yang memang job desk-nya tukang tanya-tanya datang. Ya, pertanyaan standar SOP-nya adalah man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka wa ma kitabuka. Nah, bisa kita tanya satu pertanyaan kena hantam langsung di tempat. Nah, tapi kata Nabi SAW, kalau dia orang baik, kalau ini orang baik dulu, kita cerita orang baik. Kalau orang baik, maka dia akan lolos menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka nanti ruhnya akan diangkat ke atas, disetor ya ke langit itu sana. Maka nanti ketika di pintu langit, malaikat yang membawa ini yang memang tukangnya mengantar jenazah, dia akan ketuk pintu langit kemudian mengatakan, Tabe minta izin masuk. Maka malaikat penjaga langit mengatakan, siapa ini? Fulan bin Fulan. Kalau dia orang baik, maka ruhnya juga ada ruh yang baik. Maka malaikat akan komentar, alangkah baiknya ruhnya orang ini. Ya, maka dia dirahmati, diberikan tempat yang baik di kuburnya. Kembalikan lagi ke tempatnya, diantar lagi ke alam barzah. Ini yang beda ya. Ini dalam dikubur itu meskipun dia masih di dunia, tapi dia alam yang berbeda, disebut alam barzah. Kalau ini alam dunia, tapi kalau di kuburan disebut alam barzah. Ya. Maka nanti karena dia orang baik, ya karena dia orang baik, maka akan dibukakan kuburnya, akan dijadikan seluas mata memandang. Meskipun kita tahu hakikatnya kuburan itu cuma 2x1, ya 2x1 hanya ukuran kuburan itu. Tapi itu di alam dunia, di alam barzah, kalau dia orang soleh, dia orang baik, soleh soleha, maka dilapangkan selapang-lapangnya kuburan. Ya. Kemudian setelah itu akan ditampakkan nanti tempatnya di surga, pagi dan petang hari. Dia orang baik nih ya. Maka setiap pagi nanti ada kayak layar proyektor gitu. Wallah alam seperti apa? Mungkin seperti proyektor. Ya seperti apa? Hologram. Nanti tempat tak di surga di sini, ini tanah tak di sini. Dan nikmat yang akan kau terima begini. Pagi dan petang hari. Ya. Maka nanti kemudian akan didatangkan teman, nggak enak di kuburan sendirian. Maka datanglah temannya dalam bentuk sosok yang paling baik.
ya, tampan, wangi, indah, menyenangkan. Maka dia tanya, ente siapa? Katanya. Kamu siapa? Ya, saya adalah amalmu ketika di dunia. Maka alam barzah pun jadi tidak menyeramkan. Ya, meskipun sering kuburan dipakai syuting film hantu, ya, tapi di alam barzah orang-orang soleh, orang-orang taat itu menyenangkan. Dan setiap pagi petang setelah dia melihat proyeksi nanti dia akan di mana di akhirat, maka dia akan berdoa, Allahumma ajil, Allahumma ajil, Allahumma ajil. Ya Allah, kasih cepat kiamat, kasih cepat kiamat, kasih cepat kiamat. Kenapa? Tidak sabar saya mau ke surga ini, karena sudah ditampakkan ini surga ini. Bayangkan kita sudah diiming-imingi di kuburan ini. Saya diiming-iming, saya kasih 1 miliar nih, tapi akhir bulan sekarang mau. Ya, jatuh tempo cicilanku. Ya, biar ini separuhnya. Kita karena ada keinginan tak, ada ambisi tak, kita pengen cepat tak? Ya, sama misalnya seorang laki-laki sudah jatuh cinta sekarang saja. Ya, karena saya punya teman itu awalnya cuma melihat ya, datang ke rumah ya. Dia sudah bawa keluarga, sampai tua ada sebenarnya ini, ya, jatuhnya ya. Apa mama gitu, mama sampai tua dia. Sebenarnya belum pengen menikah, cuma setelah dilihat, baik, ini kalau menunggu lagi lama ini, karena jauh ini Bone ini, Makassar Bone. Sekarang Mipal ya sekarang Mipal, karena sudah tidak sabar, baik, lama lagi. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati, ya itu bahaya. Langsung dilihat, langsung jatuh cinta, pengen sekarang saja. Namanya kita sudah terlanjur apa? Senang dan suka. Maka tadi orang-orang soleh di kuburan itu minta disegerakan apa? Kiamat. Nah, ini nasib orang soleh. Kalau nasib orang toleh bagaimana? Nah, ini soleh lawannya toleh. Ya, tidak baik tadi. Maka kalau orang soleh, orang toleh itu ya, orang yang kurang baik atau tidak baik, sejak dimasukkan ke kuburan, ya, maka malaikat akan langsung antar ruhnya ke atas dengan cara yang sangat kasar. Diketuk pintu langit, tek tok tok, buka pintu. Penjaga langit bilang, siapa ini? Baunya, jeleknya, busuknya, Fulan bin Fulan. Sudah, kembalikan dia ke kuburnya. Tidak diantar, dilempar. Mungkin kayak Superman jatuh. Langsung masuk ke dalam kubur. Bang. Selesai sampai situ belum? Karena amalnya buruk, maka kuburannya dijadikan sesempit-sempitnya. Kalau mungkin kita pernah dengar orang pelit kuburannya sempit, tidak hanya orang pelit yang kuburannya sempit. Ya, orang tidak sholat juga kuburannya sempit. Biarpun dia dermawan, kalau tidak sholat kuburannya juga sempit. Ya. Setelah itu didatangkan orang dalam perbentukan yang sangat buruk dan mengerikan, sehingga dia pun ketakutan. Ente siapa? Siapa ki? Amal. Jadi teman kita Pak nanti di kuburan itu kita yang desain hari ini. Jadi mau kita teman yang menyenangkan, yang wangi, yang baik. Sekarang di waktunya desainnya ini, ya, persiapannya. Tapi kalau memang kita mau berkenan ditemani orang yang mengerikan seperti uka-uka begitu, biar ya, lanjutkan memang itu. Nah, akhirnya setelah datang itu dia takut dan tidak berhenti sampai di situ. Sama seperti tadi, pagi dan petang hari ditampakkan tempatnya nanti siksa dan azab yang akan diterima di akhirat. Maka dia setiap pagi dan petang berdoa, Allahumma ajil, Allahumma ajil, Allahumma ajil. Ya Allah, tunda pi kiamat, tunda pi kiamat, tunda pi kiamat. Jadi kita belum ceritakan neraka ini, alam barzah dulu. Nah, makanya dalam hadis Utsman, ada sahabat Nabi Utsman bin Affan, ya, ini termasuk juga Utsman ini bukan hanya sahabat ya, tapi menantu Nabi. Karena Utsman ini menikah dengan 2 putri Nabi. Pertama Ummu Kulthum, kemudian meninggal Ummu Kulthum Ruqayyah. Ya, Utsman ini setiap dia lewat kuburan, ya, dia menangis. Setiap dia lewat kuburan, dia menangis. Sampai tangisan yang membuat janggut lebatnya basah. Bisa bayangkan itu air matanya. Dia bukan putus cinta ini, ya, bukan putus cinta, bukan habis di PHK, tidak. Karena setiap dia lewat kuburan, dia ingat nasibnya nanti di akhirat. Kata dia, Utsman, kenapa ki kalau lewat kuburan selalu ki menangis? Tapi kalau cerita surga neraka tidak pernah ki kulihat menangis. Ada temannya bertanya begitu. Langsung beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Innal qubra awwalu manazil akhir. Kuburan itu terminal pertama menuju akhirat. Kalau di kuburan selamat, fama ba'da dzalika aisar, maka setelahnya akan mudah.
Ini apa namanya, checkpoint lah. Iya. Nah, jadi alam kuburan teman-teman ya, itu checkpoint pertama. Kalau selamat di checkpoint ini, beres nih setelah. Jadi yang paling ketat itu checkpoint kuburan. Tapi kalau tidak selamat di kuburan, fama ba'da dzalika asyaddu minha. Maka yang menunggu nanti di akhirat lebih mengerikan dan lebih dahsyat lagi. Makanya kita disunnahkan itu, dianjurkan membaca doa sebelum salam. Ya, di riwayat Bukhari dan Muslim. Apa doanya? Apa doanya, Ron? Apa ya, Ron? Biar tidak dibiasa di kubur. Ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Terima kasih. Apa ada yang bisa? Apa? Allahumma inni a'udzubika minal azab. Allah itu. Ya, itu coba. Allahumma inni a'udzubika Minal khubuthi wal khaba'ith. wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamat. Terus? Nanti. Oke, saya lengkapi. Ya betul itu, kurang lebih. Jadi kita dianjurkan membaca doa at-tahiyatul mubarakatuh salawat thayyibah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dianjurkan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari ujian hidup, ujian mati, wa min fitnatil masih dajjal, dari fitnah al-masih dajjal nanti di hari kiamat. Nah, kita dianjurkan baca doa itu teman-teman sebelum salam. Ya, sebelum salam. Maka nanti kuburan ini baca-baca di doa itu biar tidak kena azab kubur. Dan ingat, azab kubur itu benar-benar akan terjadi. Benar-benar akan terjadi. Suatu ketika Nabi SAW lewat di sebuah dua kuburan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi lewat dengan sahabat jalan itu, ya mungkin jalan-jalan sore lah. Nah, lewat ada dua kuburan. Nabi mengatakan, ini dua kuburan penghuninya di dalam sedang disiksa. Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Tapi ketahuilah, kata Nabi, mereka disiksa bukan karena perkara besar, bukan dosa besar, remeh ji sebenarnya dalam pandangan tak. Amma ahaduhuma, yang satu ini apa dosanya? La yastatiru minal baul, kencingnya udah beres. Urusan cebok, yang laki-laki. Nah, dengar kini, laki-laki. Jangan ngantuk. Dengar kini, masalah kencing ini. Apa la yastatiru minal baul ini? Dia tidak tuntas urusan, mohon maaf, cebok. Makanya pastikan kalau buang air kasih habis, jangan belum habis, tidak dicebok langsung kasih masuk. Apalagi cuma digini-gini saja, tidak cukup itu, ya. Allah, ya, bayangkan sendiri. Ya, itu penyebab azab kubur itu. Hati-hati ya, urusan kencing itu urusan azab kubur. Maka Nabi SAW dalam Islam kita diajarkan adab buang air. Ya, pastikan air itu tuntas sampai habis. Ya, bahkan mohon maaf ini ilmu, dianjurkan untuk ditarik sedikit, diurut sedikit, ya, agar sampai habis memang keluar. Setelah itu dibasuh dengan air, baru simpan baik-baik. Ya. Aset itu kan, aset masa depan. Ya. Kapan itu tidak baik kita? Satu, tidak cebok. Dua, melakukan buang air juga, ini satu. Dan yang mana yang lain adalah kencing di tempat yang bisa dilihat atau diakses orang lain. Saya pernah di Jawa, dalam kondisi macet buka tutup, ada supir truk keluar dari pintu supir, dan dia kencing di tengah jalan. Ya, dia kencing bannya biar tidak panas kan. Ya. Dan itu termasuk perilaku yang menyebabkan azab kubur itu. Ya, makanya Nabi itu kalau ajarkan kita qada'il hajah, buang air itu di tempat satu yang tidak bisa dilihat, entah itu dalam ruangan tertutup, toilet atau WC seperti hari ini, atau tempat yang jauh dari pandangan mata. Nah, maka Nabi itu kalau kencing itu selalu bawa sahabat, pergi menjauh, sudah sampai nggak ada orang lihat, Nabi bilang stop di sini, jaga di sini, jangan ada yang mendekat. Apakah Nabi kencing dekat situ? Enggak, Nabi jauh lagi jalan. Sampai benar-benar tidak kelihatan, beliau akan cari gundukan tanah di padang pasir, beliau buang air di situ. Saking menjaga proses buang airnya itu. Maka saya pribadi adalah orang yang tidak setuju masjid ada kencing berdiri. Bukan faktor berdirinya, tapi faktor fasilitas.
Oh, Bisa baku lihat Ki. membandingkan. Ini tidak sampai membandingkan juga. Dan itu karena itu aurat besar teman-teman ya. Kemaluan itu aurat besar. Masa kita kencing bukan berdirinya, karena berdiri sebagai orang bilang makruh, bukan sampai haram. Kencing tapi- berdiri. Tapi kencing kita berhadapan-hadapan. Tapi meeting. Nggak meeting sambil cerita lagi. Nah, Kenalan. ini bahaya. Nah, ini saya ingin sampaikan ini karena itu termasuk penyebab azab kubur. Azab kubur. Yang kedua, yang satu lagi, yang kedua kata Nabi, adapun yang satu ini disiksa di kuburnya karena yamshi bin namimah, suka adu domba. Ya, nah ini termasuk juga hati-hati dalam media sosial. Ya, karena kita tanpa dirasa komentar kita ternyata menyebabkan orang lain baku bombe. Ina bilang kita begini. Nah cerita. Padahal Nabi bilang sudah saya bilang rahasia. Malah sudah bilang jadi cerita. Nah cerita sama orang baku bombe. Apalagi kalau sengaja. Nah bilang begini kita bilang oh sudah. Akhirnya mereka berkelahi gara-gara kita percaya bombe. An-namimah. Ya hati-hati itu juga penyebab azab kubur. Nah ini dua hal yang menyebabkan azab kubur tadi. Nah, jadi kuburan itu terminal pertama yang menentukan nasib kita nanti di akhirat. Oke. Nah orang kalau sudah dikubur, pending nih menunggu nanti di akhirat. Makanya kalau kiamat terjadi, ya, ada dua trompet atau tiga trompet menurut sebagian ulama. Trompet pertama, dunia hancur. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha. Hal ataka hadithul ghasiyah wujuhu yawma idhin khasiyah 'amilatun nasibah tasla naran hamimah idza waqa'atil waqi'ah. Dan seterusnya banyak al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Itu menggambarkan kengerian hari itu. Ya, maka trompet malaikat Israfil, peniup sangkakala, dan kalian tahu dalam sebuah hadis disebutkan malaikat Israfil itu sudah standby. Jadi ibaratnya posisi tiupnya sudah tinggal ACC tiup. Jadi disebutkan dalam hadis malaikat Israfil itu sekarang posisinya sudah pegang trompet dan siap tinggal tiup mami. Dia tinggal tunggu ACC dari Allah. Allah bilang tiup. Itu menggambarkan apa? Dekat nih kiamat. Dekat sekali kiamat itu. Meskipun sudah 1500 tahun, 1400 tahun dari Nabi wafat. Tapi itu dekat sekali teman-teman. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, aku diutus antara kiamat dan aku ini, antara diutusku dengan kiamat itu cuma seperti antara jari telunjuk dan jari tengah. Dekat sekali. Dalam riwayat lain antara asar ke maghrib, dekat sekali. Jadi sisa dunia ini sebenarnya antara asar ke maghrib saja. Ya, yang sudah 14 abad ini cuma segitu. Makanya kata Nabi SAW, malaikat Israfil itu sudah standby. Tinggal tunggu perintah ini. Perintah tiup. Nah, kapan itu nanti diperintah itu, hancur semua. Setelah dunia ini hancur, gunung-gunung semua hancur lebur. Alam semesta, bukan hanya dunia, alam semesta. Tiupan kedua, orang akan dibangkitkan dari kuburnya, dari Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir, tidak tahu siapa namanya. Ya, dibangkitkan semua dalam keadaan utuh sebagaimana dia hidup. Ya, telanjang bulan tidak berhitan, uryanan ghairu maktunin. Ya, jadi kita dikumpulkan di mana itu? Karena titik kumpulnya mana nanti tempat titik kumpul kita semua? Pak disebut ardul mahsyar. Apa? Ardul mahsyar atau padang mahsyar. Itu satu dunia baru lagi yang semuanya kosong melompong, tidak ada apa-apa. Ardun baito, dia putih bersih. Ya, itulah hari penantian namanya. Mahsyar, kumpul kita semua di situ. Dalam keadaan telanjang bulan, tidak ada pakaian apa-apa. Nah, pasti pikirannya kotor muncul. Apa ada baku lihat gitu. Karena memang Aisyah istri Nabi ketika disampaikan hadis ini, Aisyah juga tanya, ya Rasulullah, telanjang kumpul sama-sama, apa ada baku lihat kita? Pas. Itu pikiran kita kan. Orang pikiran itu hanya muncul kalau kondisi santai begini. Kan kata Nabi SAW, Aisyah, hari itu saking mengerikannya, orang tidak akan pikir mulia punya orang. Semua sibuk memikirkan nasib. Saking ngerinya hari. Pernah kecelakaan atau dalam kondisi yang sangat tegang, kita tidak pikir itu lapar,
Ya, tidak pikir kita terluka, misalnya kita kecelakaan ya, dengan anak kita, saudara kita, seorang ibu kecelakaan dengan anaknya, tertabrak, dia tidak pikir itu, padahal kakinya patah atau kakinya terkilir atau terluka, pasti dia, anakku mana? Dan itu dia lupakan sekian detik, dia lupa sakitnya, dia luka-lukanya, dia lupa patahnya. Nanti setelah sekian menit, patah ternyata Kak. Dia lupa rasanya. Nah itu, dan hari kiamat pada masa jauh lebih mengerikan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala surah Baqarah menjelaskan itulah hari di mana yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ya, yafirrul mar'u min akhihi. Seorang saudara enggak ingat lagi saudaranya. Memang saudara di dunia kakak adik, tapi di hari itu enggak, sendiri-sendiri. Wa ummihi wa abi. Lupa bapaknya, lupa ibu. Wa sahibatihi wa bani. Pasangannya dan juga keturunan anak-anak. Yauma likulli yaumin idzin sya'nu yughni. Semua sibuk mikirkan diri kita masing-masing. Tidak ada pikir orang lain. Ya, wah, nafsi selamat tidak ini, selamat tidak selamat. Sudah bisa dibayangkan ngerinya hari ini. Ya, ngeri sekali. Ya. Nah, kenapa kengerian ini diceritakan kepada kita? Agar kita siap-siap, bukan untuk sekedar takut-takuti, enggak. Tapi untuk apa? Siap-siap. Makanya kata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, seorang ulama generasi tabi'in, dia mengatakan apa? Khuliqatin naru rahmatan min Allah. Sesungguhnya neraka itu diceritakan, setelah diceritakan kepada kita, itu sebenarnya itu bentuk sayangnya Allah sama kita semua. Kenapa? Yukhawifu ibadahu, untuk menakut-nakuti. Memang tujuannya untuk nakut-nakuti, agar kita takut, kita ngeri. Tapi itu tujuannya apa? Liyan tabahu, ya, agar kita tidak mau masuk neraka deh, ngerinya baru cerita ini. Padahal apa yang diceritakan Al-Quran itu yang sesungguhnya lebih mengerikan lagi. Karena urusan akhirat itu kata Nabi, surga yang begitu nikmat, yang ada bidadari cantiknya. Ini sedikit gambaran bidadari ya. Bidadari itu kan cantik sekali ya. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, kalau bidadari meludah ke dunia setetes saja, semua yang asin jadi tawar. Wow. Tidak perlu es teh ada gulanya. Ya. Dia meludah ke dunia, semua yang asin jadi tawar. Allahu Akbar. Coba yang ini, yang perempuan di sini meludah. Ya. Yang bagus jadi rusak. Ya. Korosit. Bidadari meludah setetes di dunia, padahal air paling banyak di dunia ini apa? Air laut. Air laut, air asin ya. Meludah satu tetes dia tawar semua. Ya, saking cantiknya itu, saking, tetapi tenang Ki yang perempuan, karena nanti kita akan jadi bidadari paling cantik. Iya itu. Jadi jangan Ki, wah saya kalah saya sampai Honda ya, tenang. Kalau masuk surga kita Ki. Ya, itu gambaran saja. Tapi kata Nabi SAW, semua gambaran kenikmatan di surga dan gambaran kengerian di neraka itu ma'ainun ra'at. Kita cuma bisa ya bayang-bayang, oh kira-kira begini. Tapi sesungguhnya aslinya surga neraka itu ma'ainun ra'at, tidak ada mata yang pernah bisa membayangkan atau melihat. Wa ma'udunun sami'at, tidak pernah akan terlintas di pendengaran manusia. Ya. Wa ma khatira fi qalbil bashar, tidak akan pernah mungkin terlintas di hati seseorang. Jadi gambaran surga dan neraka di dalam Al-Quran atau di hadis-hadis itu cuma berusaha mendekatkan bayangan kita, oh kurang lebih begini. Tapi sesungguhnya apa seperti itu? Enggak. Nikmatnya surga yang digambarkan Al-Quran dan juga hadis aslinya lebih dari apa yang digambarkan. Karena sulit itu karena perkara akhir. Kengerian neraka yang dijelaskan Al-Quran dan hadis, sunnah, aslinya lebih mengerikan dan lebih dahsyat dari apa yang digambarkan oleh Al-Quran dan sunnah. Cuman itu cuma gambaran saja agar kita bisa sedikit membayangkan, ya, karena akal manusia ini terbatas. Ya. Nah, jadi ini gambaran-gambaran ini paling tidak dapat digambar. Ya, jika memang sampai detik ini kita belum mau mempersiapkan diri, ya siap-siap memang. Ya, ini tadi Ardul Mahsyar. Ya. Setelah Ardul Mahsyar, setelah nanti orang dikumpulkan di padang mahsyar tersebut, itulah hari yang dimana matahari akan dekatkan sedekat-dekatnya. Dalam riwayat dia cuma sejengkal saja. Maka setiap orang akan ketakutan, gemetar, merasakan kengeriannya, dan setiap orang akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang tenggelam semata kaki, selutut, sepinggang, tergantung dengan amalnya masing-masing. Ya, tergantung dengan amalnya masing-masing. Singkat, skip. Setelah di mahsyar,
kita nanti masuk di yaumul mizan, ya. Ini hari di mana kita sebelum mizan dihisab dulu. Dihisab apa? Diaudit. Ya, amal tak diaudit semua. Ya, ada dua jenis hisab di akhirat. Hisaban yasira wa hisaban asira. Hisab yang mudah, hisab yang sulit. Faman utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan catatan amalnya dari arah kanan, dia terima dengan tangan kanannya, maka dia akan melalui proses cross check, checkpoint dia bisa dengan proses mudah. Ya, langsung gampang lewatnya. Ya. Tapi waman utiya kitabahu wara'a dhahri, siapa yang terima dari catatan amal belakangnya atau bishimalihi atau dari arah kirinya, maka fasawfa yuhasabu hisaban asira. Dia akan hisab dengan sulit. Dan setiap orang mukmin itu nanti akan dapat hisaban yasira. Hisab itu bagaimana teman-teman? Ibaratnya CCTV rekaman hidup tak dikasih lihat di situ. Nah ini yang mobil di warkop, upilnya dibawa taruh meja, oh ini ada rekaman itu. Nah, dan bilang gitu. Ya ini kita sendirian di secret lihat TikTok, ya, cewek-cewek seksi, ada. Meskipun tidak ada Pak Ketua, tapi ada CCTV. Jangan kira ada, semua ada rekamannya, ya ada rekamannya. Nah, hisaban yasira itu. Nah, kalau hisaban yasira itu adalah hisab yang kita akan dipertontonkan secara cepat dan kita bilang ya mengaku ya Allah. Nanti prosesnya adalah kita privat sendiri saja, tidak dipertontonkan sama orang lain. Jadi disebut hisaban yasira. Makanya kita berjajarkan doa, ya Allah, aku minta kepadamu, Allahumma inni as'aluka hisaban yasira. Ya Allah, mintakan hisab yang mudah. Nah, hisab mudah itu apa? Bukan berarti tidak dihisab. Memang ada yang tidak dihisab, langsung lewat fulan, oh kita langsung mati. Nah, ada yang begitu tapi terbatas. Orang dalam. Kata Nabi SAW, orang yang seperti ini jumlahnya cuma 70.000 orang dalam sebuah hadis. Padahal manusia sekarang muslim saya sudah 2,8 berapa sekarang muslim? 1,8 kan? 8 miliar. Berapa orang muslim di dunia? Coba angkat tangan satu-satu. Nggak tahu ini kita dapat kuota atau tidak? 70.000 itu. Ya, itu akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, ini tahu kita mungkin ada yang dapat tiketnya, nggak tahu saya ada. Jadi itu mereka nanti ada di ini masuk ke lewat. Ya, itu privilege khusus itu. Untuk orang-orang khusus itu privilege. Tapi secara umum nanti, yang kedua, dia dicek, dia diaudit, dia dihisab, tapi tadi dia privat, tidak dikasih tonton sama yang lain. Dia bilang, ini rekaman tak 70 tahun, ini rekaman tak 30 tahun, ini rekaman tak 50 tahun. Bagaimana? Mengaku Ki? Oh iya, mengaku mah oke. Kata Allah, sudah aku ampuni, sudah aku lewat mati. Ini disebut hisaban hasil. Tapi ada orang ketiga, diperlihatkan, tidak hanya diperlihatkan, ditonton semua. Ditonton semua. Makanya jika memang kita tidak siap itu ditonton semua orang, bertobatlah dari sekarang. Ya, dilihat semua. Dan kata Nabi, man husiba udhiba. Dan nanti Allah ada yang orang-orang yang dipersulit checkpointnya. Jam 17.00 di pantai di pasar Senggol sama siapa ini? Sampai jam 20.15. Sama tukang parkir. Sama ini. Setelah itu 20.15 sampai 20.35. Kemana kini naik motor? Ada. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikatnya cross check sampai detail seperti interrogator, itu berarti memang dicari-cari kesalahan tak untuk mendapatkan siksa dan azab. Itu yang disebut hisaban asir. Orang kafir tidak dihisab karena sudah pasti masuk neraka. Jadi yang dihisab itu cuma orang mukmin, tapi orang mukmin dibagi tadi. Ada yang lewat langsung VVIP, ada yang ada yang dihisab tapi cepat, tapi ada yang dihisab dan di cross check. Ya. Bayangkan kita masuk kantor polisi yang pernah kantor polisi ya, itu gimana jawabnya? Ini siapa ini? Di mana Ki jam segini? Kenal Ki sama fulan? Itu sudah susah jawabnya. Dulu masuk guru BK tuh, yang pernah masuk guru BK, bagaimana tegangnya itu? Mati panggil mati. Sudah takut kita menjawab. Bayangkan nanti dari itu. Bayangkan, mengerikan ya.
Ya, nah ini proses hisab tadi. Lanjut, setelah proses hisab nanti proses mizan. Mizan itu adalah penimbangan amal. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika humul khasirun. Timbang amal tak. Kalau amal baik tak lebih berat. Jadi mizan itu dia seperti dua wadah, timbangan tradisional. Ya, dua pemberat sini. Ini amal baik, amal buruk. Kalau timbang di tengah, oh amal baik tak lebih apa? Lebih berat. Berarti bagaimana bentuknya? Begini, begini. Nah, begini. Oh, faulaika humul muflihun. Berarti beruntung ki, selamat ki. Ya, man thaqulat mawazinuhu wa man khaffat mawazinuhu. Tapi kalau ini ringan, berat amal baik, faulaika humul khasirun, celaka ki. Ya. Tapi bagaimana Ustaz? Pasti ada pertanyaan. Bagaimana kalau sama? Nah, kalau sama dua pendapat. Pendapat pertama, dia akan dipending dulu di satu tempat namanya Al-A'raf, tempat tertinggi. Pending di situ. Oh sama ini 50-50. Oke, masuk ke ruang tunggu. Daftar tunggu. Daftar tunggu. Tapi biasanya beberapa ulama menjelaskan orang-orang yang sama ini karena rahmat Allah lebih besar daripada murkanya, nanti Allah akan supply. Ya, berikan apa? Amnesti. Ya tambahkanlah sedikit. Biar karena kalau itu kan 50-50 cuman butuh sedikit saja kan? Nah, terus hasilnya gini. Nah, sudah lewat. Aman nih. Itu rahmatnya Allah SWT. Ya. Nah, itu proses apa? Proses bisa. Ini saya ingin cerita singkat saja agar kita dapat gambaran bagaimana nanti perjalanan sesungguhnya setelah kematian. Itu perjalanan sesungguhnya. Nanti setelah itu kita akan lewati sirat. Apa sirat itu apa? Jembatan. Karena memang surga itu digambarkan setelah sirat. Dan neraka itu dia seperti lubang yang sangat dalam. Ya, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan di neraka ada namanya neraka wail. Ya, wailul lil mutaffifin, wailul lil mukaththibin, ya, wailul likulli humazatin lumazah. Ada namanya neraka wail. Neraka wail ini adalah satu lembah di neraka di antara dua gunung yang besar. Saking dalamnya itu neraka, kalau dijatuhkan sesuatu, maka akan sampai di dasar 40 tahun kemudian. 40 tahun itu enggak tahu dalam apa itu satu neraka saja ya, padahal neraka yang paling dalam disebut neraka jahanam ya, neraka yang paling keras itu ya, neraka yang paling keras. Nah jadi ilustrasi sederhananya adalah sirat itu di atas titian jahanam itu ya, sirat itu. Dan sirat itu digambarkan Nabi SAW adabkum minasy-sya'r, lebih tajam, lebih tipis dari rambut di belah tunjuk ya. Sebenarnya secara logika nggak mungkin lewatin barang, ya, nggak mungkin lewat. Makanya tadi Nabi SAW menggambarkan setiap kita akan melewati proses sirat tergantung amal tak, tergantung amal tak. Makanya Nabi SAW mengatakan ada yang lewat itu kalbarki, seperti kilat, ya, sebentar saja. Ada yang kalhisan, ya, ada yang seperti menunggang kuda, ya cepat juga, masih lumayan itu. Atau kemurdir rih seperti hembusan angin, masih cepat. Tapi ada juga yang apa? Ada juga yang tertatih-tatih, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada tonji yang sudah jatuh naik lagi, jatuh naik lagi. Ada yang baru jalan langsung jatuh. Ya, macam-macam. Ya, tergantung amal. Ya. Dan itu jangan bayangkan. Jadi kalau memang mau bayangkan, coba nanti pulang ya. Cari dua tempat yang tinggi, pasang tali di situ. Latihan. Kira-kira potensi dah lewat. Ya, latihan sirkus gitu. Ya, kira-kira bisa ada itu begini. Latihan. Ya. Dan itu kata Nabi fihil khatatib. Ya, antara titian itu kanan kiri ini di sisinya itu ada kait-kait yang siap menyambar orang-orang yang durhaka. Jadi tantangannya, challenge-nya ngeri. Red Bull aja mungkin nggak berani. Ya, challenge Red Bull itu, ini ngeri sekali. Dan itu tergantung amal kita. Tergantung amal kita. Dan yang paling banyak menolong orang di sirat adalah satu, akhlak mulia. Akhlak mulia. Ya, itu. Dan kedua, silaturahim. Silaturahim. Nah, setelah itu lewat. Nah, tadi akhirnya diputuskan lah. Ini singkat tadi. Diputuskan akhirnya yang neraka, yang surga. Nah, tapi ingat ya, kalau orang kafir sudah dikit lagi ya. Kalau orang kafir pasti masuk neraka ya. Ya, sudah dipastikan tiketnya.
Tapi jangan kayak merasa aman, orang beriman juga ada yang singgah di neraka. Karena surga itu hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang benar-benar bersih. Nah, kita dosa tak itu digambarkan adalah sesuatu yang mengotori diri kita. Maka kalau ada dosa yang belum sempat ditobati, ya, ada yang belum sempat ditobati, belum sempat diampuni oleh Allah, maka prosedurnya adalah dibersihkan dulu. Ibarat baju kotor dan mungkin langsung dipakai, harus masuk laundry dulu. Kadang pegawai laundry agak kasar-kasar. Susahnya ini barang, ya, pasti agak kasar. Mohon maaf ini kalau ada yang pekerjaan laundry ya. Ya, karena apa? Bagaimana caranya bersih loh? Nah, dan tergantung. Kalau baju itu kotornya cuma sekedar keringat, sebentar, wangi bersih, setrika beres. Tapi kalau terlalu kotor dalam lumpur dan kubangan dosa, wah lama itu saudara. Direndam dulu, ya. Oh belum rendam lagi, sikat. Oh belum sikat lagi. Oh belum sikat lagi. Masih nemu hilang, backclean lagi. Oh terus begitu. Jadi posisi tak nanti masuk neraka itu singgah di neraka, yang bahasakan singgah di neraka tergantung apa amal kita. Oke, ada yang cepat, ada yang cuma sebentar, ada yang lama. Nah itu nanti proses. Tapi orang beriman pasti masuk surga. Kita semua insya Allah pasti masuk surga. Cuma tadi nanti yang menentukan singgah di neraka atau tidak. Nah, saya tidak tahu nih apakah memang ada yang berniat sampai dari sekarang ingin singgah. Kalau saya tidak, ya, saya tidak mau singgah. Tapi kalau memang ada yang rencana mau singgah, ya pikirkan dulu lah. Jangan kayak aja. Ya, staycation. Kalau mau staycation dia dulu sehari 2 hari. Tapi ingat, hitungan 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Taruhlah vonis tak nanti ya 1,5 hari. 1.500. Nah, kalau vonisnya 1,5 hari, ya. Jadi jangan pernah berencana pengen masuk neraka. Jangan punya ada rencana masuk neraka. Karena kita saja dalam cuaca kemarau begini tidak tahan ki jam 12 siang itu keluar panas-panas. Ya, ada yang mau keluar jam 12 siang tidak pakai sendal, tidak pakai kaos, berdiri di pasar di pasar itu. Ada yang mau? Susah namanya. Harus modal. Nah, karena kata Nabi SAW, cuaca panas ekstrim itu termasuk uapnya neraka jahanam. Inna siddatal har min faihi jahannam. Jadi cuaca ekstrim panas ini Makassar ini saya lihat 3 di dunia ini. Mau 3 dunia. Nah, saya di Makassar itu jam 7 pagi Panas. karena kulit saya sudah tidak ramah itu. Ya, Pak cahayanya ini, cahaya matahari. Panas kan? Apa jam 1 siang? Nah itu mau pakai skincare apa pun kayak tidak ampuh itu. Oh ya, panasnya sekali. Nah kata Nabi, kalau cuaca ekstrim panasnya itu seperti apa? Datang dari mana? Uap neraka jahanam. Itu baru uapnya saudara. Uapnya ji. Ya, belum jilatannya, uapnya. Ya, maka tadi ini gambaran sedikit tentang surga neraka yang kita tempatkan kita. Ya, maka ini bukan sekedar cerita. Apa yang saya sampaikan ini adalah ringkasan singkat dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, dan tentunya tidak lain adalah untuk jadi bahan renungan kita semua. Jika memang kita mau masuk surga, tempuhlah jalan menuju surga. Jika kita memang berencana masuk neraka, maka jangan ajak-ajak saya. Ya. Terakhir. Dan salah satu hal yang akan pertama sekali nanti diperhitungkan di akhirat itu urusan apa? Salat. Awwal yuhasabul abdu yawmal qiyamah as-salat. Salat minimal sekali, minimal. Kata Nabi SAW, kalau salat diaudit nilainya bagus. Oh ya bagus nih, 80. Idza salahat sairu amal. Maka amal yang lain terbackup. Ya mungkin traktiran tak kurang, ada backup sholat. Majelis ilmu tak bolong-bolong, backup sholat. Ya, zikir doa tak kurang-kurang, di backup sholat. Puasa tak tidak baik-baik sekali, di backup sholat. Jadi sholat tak ini itu orang dalam paling kuat nanti di akhir. Dia bisa membackup banyak amal tak yang cacat. Tapi wa idza fasada, tapi kalau sholat sudah cacat, sudah bolong-bolong, sudah rusak, maka dia pun nanti akan merusak amal-amal yang di bawah dia. Wa fasada sa'iru. Kalau sholatnya baik, maka dia najah, dia akan selamat. Tapi kalau sholatnya rusak, khaba wa khasar. Nah, ini yang paling penting kita tegaskan. Saya harap teman-teman inspirasi di sini, pemuda inspirasi negeri, itu adalah orang-orang yang benar-benar kerjakan sholat dengan baik.
Tidak banyak permintaan Allah itu. Sholat 5 waktu. Taruh satu sholat 10 menit, 5 menit saja, 5 menit satu sholat. Kali 5 cuma 25 menit. Dari 24 jam usia yang Allah berikan setiap hari. Tidak cukup 1%. Ya, 25 menit sih. Kata yang minta ini sebagai bentuk cinta saya sama kita semua. Karena katanya Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, orang itu kalau mengingatkan kita tentang sholat, itulah ekspresi cinta yang sejujurnya, yang sesungguhnya. Kalau ada teman tak ingatkan sholat sholat itu berarti dia peduli akhirat tak. Peduli akhirat tak. Sebagaimana saya sore ini, saya peduli akhirat tak. Maka jaga sholat tak. Ya, jaga sholat. Siap ini? Paham ini? Mengantuk ya? Bisa paham ya? Insyaallah. Ya, ini semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Ya, semoga majelis ini diberkahi. Semoga yang kita dengarkan sama-sama bukan sekedar ceramah yang didengarkan, tapi jadi ilmu yang bisa diamalkan. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.